Bab 2. Menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bab 2 ini, kita akan melanjutkan mempelajari tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Cobalah kalian baca secara cermat naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Hukum dasar tertulis adalah hukum yang telah ditulis dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara. Sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis adalah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis disebut juga dengan konvensi. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan terdiri atas pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal, dan penjelasan. Sedangkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Coba kalian baca dan cermati naskah proklamasi kemerdekaan berikut ini. Hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua memuat alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Sedangkan di alinea ketiga juga mempertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Dengan demikian, pada dasarnya alinea 1 sampai dengan alinea 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Sedangkan alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan.